Hai guys, kembali lagi dengan saya Ardi, di channel tentang arsitek. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial Arsiket 26 part 2. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kontennya, jangan lupa untuk kalian support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian. Apalagi buat teman-teman yang tertarik seputar 3D, rendering, dan juga untuk software-software penggunaan arsitek ya, yang sementara kita bahas sekarang itu arsiket ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar ini, kalian bisa bantu share ke teman-teman kalian yang lain. Kita bakal langsung lanjut aja ke tutorial arsiket 26 part 2-nya. Di sini kita bakal ngelanjutin outputnya itu untuk ngebuat tembok atau wall. Tapi sebelum itu di tutorial kemarin kan kita sudah ngebuat grid ya. Nah, jadi grid ini untuk tipikal line-nya ini solid line. Nah, solid line ini sangat tidak cocok untuk kita menggambar gitu. Karena kenapa? Karena line-nya ini solid gitu. Dan ini akan saling timpa tindih untuk line dari dindingnya sendiri gitu atau dari dinding yang akan kita buat nanti. Makanya kita bakal rubah ya. Jadi cara untuk ngerubah ini tinggal kalian blok aja untuk line-nya atau dimension tool-nya ini kalian blok ya. Kalau sudah kalian blok, tinggal kalian ketik di sini Ctrl T ya, Ctrl T. Tinggal kalian Ctrl T aja atau kalian tinggal klik di sini. Ini toolbar yang ada di atas ya. Jadi Ctrl T aja biar lebih gampang. Nanti bakal langsung muncul seperti ini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, cara menggantinya tinggal ada di sini nih, solid ya. Ini solid line. Jadi biasanya itu kita menggunakan ini ataupun yang ini ya, garis putus titik. Ini biasa dipakai juga untuk membuat potongan. Nah, kita langsung klik aja ini. Setelah kita klik ini, tinggal kita oke. Nah, ini bakal langsung berubah gitu. Oke, jadi kalau sudah seperti ini itu udah enak banget untuk kita ngebuat dinding atau temboknya. Dan selanjutnya, sebelum kita ngebuat dinding atau temboknya, kita bakal ke sini lagi nih. Kita bakal main-main ke dokumen. Terus ada namanya dimension tool. Nah, dimension tool ini gunanya untuk membuat ukuran gitu. Jadi, kita buat dulu ukurannya biar lebih teratur. Terus biar udah ada langsung ukurannya gitu. Kita nggak buat-buat lagi ukuran di belakangnya gitu. Oke. Kalau sudah kalian klik ya di sini dimension toolnya, tinggal kalian di sini nih. Nah, kalau misalnya ada tanda bulat seperti ini, kalian key ya. Jadi kalian key untuk membuat tanda ini itu presisi gitu. Terus klik ya. Kalau misalnya kalian sudah key, kalau sudah muncul bulatan seperti ini, tinggal kalian klik kiri gitu. Nah, ini bakal muncul kotak seperti ini. Oke, itu tandanya sudah terselect. Terus ini lagi nih key. Jadi tangan kalian itu nggak boleh jauh-jauh dari eh ini angka key ya. Terus di sini lagi key, klik lagi. Terus di sini key, klik. Nah setelah itu kursor kalian arahin aja keluar seperti ini. Terus klik kanan. Nah ini ada oke atau checklist ya, klik oke. Ini bakal langsung otomatis jadi ukurannya gitu. Selanjutnya kita bakal buat lagi ukuran yang ada di sini. Ingat selalu tekan key ya. Kalau untuk membuat objek yang kita select itu lebih presisi gitu. Key, klik ya. Key lagi, klik. Terus di sini key lagi, klik. Terus arahin keluar kursornya, terus oke. Set. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya kita nggak sampai sini dulu. Jadi langsung blok aja ininya. Oh ya, cara untuk ngeblok itu bisa seperti ini. Bisa juga kalian klik aja di dimension tool seperti ini. Terus di toolbar atas ini kalian tinggal Ctrl A. Nanti ini bakal langsung ke blok semua gitu. Nah, otomatis ya dia bakal ngebaca
semua yang berhubungan dengan yang namanya dimension tool atau semua dimension tool itu bakal langsung ke blok otomatis. Nggak perlu di blok satu-satu atau di per blok seperti ini ya. Kalian blok seperti ini nih. Ntar. Jadi ini kalian blok kayak gini ya, tarik tarik kursornya gitu kan. Nah, itu nggak perlu karena kita udah ada di toolbar option untuk dimension tool. Tinggal Ctrl A gitu. Itu cara cepat untuk ngeblok ya. Itu trik lah, trik untuk cepat ngedit blok dimension. Nah, selanjutnya kalau sudah terblok seperti ini tinggal kalian ini nih. Biasanya kan ukuran itu ada di bagian tengah-tengah antara garis ya. Klik di sini. Ini bakal langsung muncul. Ini bakal langsung kerubah gitu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Dan ini saya rasa masih mudah untuk diikutin nih. Apalagi orang-orang yang baru banget pemula untuk belajar Arsiket. Ini sangat berguna gitu. Makanya jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang ilmunya itu juga bakal semakin berguna gitu. Selanjutnya kita bakal ke step berikutnya untuk ngebuat tembok. Nah, untuk cara ngebuat temboknya kita bakal pindah ke bagian desain. Jadi bagian desain di sini itu semua objek-objek ya, semua objek-objek atau komponen yang akan kita gunakan dalam mendesain gitu. Kalau sudah kalian klik ya bagian desain, tinggal ada di sini wall tools ya. Ini artinya tools atau option untuk kita ngebuat tembok gitu. Oke, sebelum itu kita bakal lihat dulu nih gambar acuan ya, gambar acuan denah yang kita sudah jadiin patokan ya di sini. Cuman ada beberapa modifikasi yang bakal saya buat gitu. Ini juga karena saya nggak sempat ngebuat desain baru ya, atau desain saya sendiri. Jadi kita jadiin patokan aja desain-desain di sini nih. Desain yang udah di-download dari internet, tinggal kita modif-modif aja gitu. Biar jadi desainnya kita atau nggak sepenuhnya kita ngikutin desain ini. Oke. Jadi di sini ada 450, terus 300, di sini 275 kita rubah besaran ruangannya jadi 300. Untuk tamannya kita rubah juga jadi 300. Dan selanjutnya di sini kan ada tembok ya. Ini si yang gambar ini di garis hitam seperti ini tuh ada perbedaan ketinggian tembok. Jadi seperti yang kalian lihat di gambar. Cuman karena biar simpel aja, jadi kita mau tembok aja di sini. Nanti kalau semisal ada perubahan ketinggian, nanti kita edit di belakangan gitu atau di akhir lah. Kita langsung aja buat temboknya keliling ya untuk pagar gitu. Karena ini kan tipikal BTN ya di sini. Jadi kita mau buat seolah-olah ini rumah yang bukan BTN gitu. Cuman luasannya hampir-hampir mirip. Nah, klik di sini wall tools. Kalau sudah seperti ini, oh ya, ada subscribe atau viewers yang sempat nanya di konten tentang arsitek, dia bingung cara untuk membuat tembok itu tepat di center atau di mid ya. Misalnya kalian garis seperti ini nih. Nah, ini bakal jadi seperti ini. Nah, dia bingung gitu gimana cara untuk ngebuat temboknya. Kenapa dia selalu keklik di bagian pinggir atau bagian sini, bagian kiri atau bagian kanan gitu. Caranya jadi di sini tinggal kalian rubah ya. Di sini nih, center. Nah, kalau sudah seperti ini itu kalian klik itu pas-pas di mid gitu. Gitu. Sebelum itu kita bakal Ctrl T dulu untuk munculin option tools dari wall default setting. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini ada pilihan. Ada struktur basic, terus ada yang sudah ada plesterannya gitu. Jadi ini untuk yang basic aja yang nggak ada plesteran atau tanpa plesteran. Ataupun kalian cuman pengen modeling 3D sama fungsinya kayak SketchUp gitu. Tapi kalau kalian pengen ngebuat gambar bestek, itu berarti kalian pilih yang ini, struktur basic and composite. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal klik aja di sini ya. Ini ada pilihan-pilihan struktur yang bakal kita pakai. Ada kita pakai beton ya, ada beton anti air, terus ada transram juga di sini ya. Jadi banyak banget. Selanjutnya cuman saya agak bingung ya untuk di updatean Arsiket 26. Ini kan updatean terakhir Arsiket kalau nggak salah ya. Karena saya baru update juga. Kemarin kan pakainya yang 24. Di sini tuh untuk susunan bata ya atau 1/2 batanya itu ada di bagian interior.
Seharusnya seharusnya kan di bagian eksterior ya. Jadi ini ada di bagian interior. Terus ini ada nih, ada untuk single plaster, ada untuk double plaster. Jadi tinggal kalian klik aja yang double plaster. Sudah ada besaran dindingnya gitu. Makanya itu enaknya kalau menggambar di Archicad itu material, terus potongan-potongan itu sudah bisa langsung jadi. Jadi satu gambar itu sudah bisa mewakili beberapa gambar bestek gitu. Oke, kita klik aja di sini. Nah, kalau sudah, ini sudah diganti center ya. Terus option yang di bagian sini ya, bagian kiri, ini artinya kita menggambar di ground floor. Nah, ground floor itu ada di sini ya, lantai dasar. Kalau dalam Archicad atau dalam arsitek lah, dalam arsitek lantai dasar itu bukan lantai satu ya. Jadi kebanyakan orang pada umumnya sebut kalau misalnya ada rumah dua tingkat atau ada rumah dua lantai itu dibilang rumah dua lantai. Nah, sementara kalau kita lantai dasar ya udah gitu, rumah tanpa ada tingkat atau nggak ada tingkat sama sekali. Kalau misalnya rumah itu ada tingkat satu di atasnya berarti rumah itu disebutnya rumah tingkat satu gitu, bukan rumah lantai dua gitu. Cuman orang pada umumnya atau orang awam kalau ada tingkat satu di atasnya itu disebut lantai dua gitu. Padahal sebenarnya enggak, itu tingkat satu. Sekedar pengetahuan tambahan aja. Kita bakal menggambar di ground floor. Nah, seperti yang ada di samping. Terus untuk akhiran dari gambar kita yang dari ground floor ini atau ketinggian lah. Ketinggiannya ini ada di story satu ya, story satu atau ada di lantai satu. Sebenarnya ini kita bisa bilang temboknya, ketinggian temboknya itu 300 atau 350, itu terserah kalian. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal kita oke aja. Klik oke. Nah, kalau sudah seperti ini bakal mudah kalian untuk ngebuat temboknya gitu. Oh ya, sebelum itu di sini ada pilihan ya. Ini ada lane, terus ini ada namanya polyline. Polyline itu ya hampir sama sih kayak di AutoCAD. Karena kan AutoCAD itu eh produknya dari ini, dari BIM ya. Jadi AutoCAD itu juga masuk dalam software BIM atau software berbasis BIM dan selanjutnya untuk Archicad juga masuk ke situ. Jadi hampir-hampir sama untuk tools-toolsnya. Cuma bedanya mungkin di Archicad atau di Revit itu lebih kompleks. Oke, sampai sini jelas. Kita bakal langsung pakai yang ini nih, satu lane ya atau satu garis gitu. Nah, kita bakal langsung lihat aja patokannya 450, 300, 300, 300. Langsung aja kita buat tembok di sini. Jangan lupa untuk key ya. Klik key, klik di sini, diterusin aja karena ini untuk dijadiin tembok ya. Klik key lagi. Nah, terus key lagi ya. Key lagi, key lagi di sini. Intinya kalian harus sering-sering terbiasa untuk menggunakan key. Nah, ini sudah jadi temboknya ya. Tinggal untuk ruangannya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini untuk ruangannya ada 300-300. Jadi di sini itu kita fungsikan sebagai tempat tidur ya. Ruangan tempat tidur. Bentar-bentar, di sini ada kesalahan sedikit ya. Untuk ruangannya ini nggak ada apa, nggak ada tamannya ya di bagian belakang. Kita bakal tambahin lagi. Klik ini, terus Ctrl D, Ctrl. Nah, ini untuk tamannya kita tambahin ya 100 lah. Untuk taman bagian belakang. Ah, enggak. Tambahin 200. 200. Nah, ini kita bakal perpanjang dulu ya. Oke, kita bakal panjangin. Klik aja di sini, nanti dia bakal berubah ya. Terus tinggal kalian samain aja ke sini. Oke, jadi ini udah ada taman bagian belakang.
Terus di bagian sini tuh untuk ruangannya. Kita bakal ulang lagi untuk pembuatan temboknya. Saya nggak terlalu perhatiin ya tadi. Ini untuk gampangnya ya, sekalian kita praktek untuk polyline. Jadi untuk gampangnya klik di sini terus ini polyline. Nah, ini bakal langsung garisnya itu nggak putus gitu. Itu fungsinya untuk polyline ya. Buat teman-teman lebih mudah untuk menyambungkan garis atau untuk membuat garisnya tidak putus. Klik 2 kali. Oke. Jadi sudah seperti ini dan kita bakal ngebuat untuk ruangannya. Nah, ruangannya kan kita bakal buat satu-satu gitu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menggunakan polyline. Ya sebenarnya tergantung teman-teman sih. Di sini kan ruangannya nih 300 ya, kamar tidur satu, terus kamar tidur 2. Tinggal kita klik aja di sini. Ada cara cepatnya sih sebenarnya untuk ngebuat denah seperti ini, cuman karena kita memulai dari pemula ya atau dari newbie, ada bagusnya kita ngebuat ini itu pelan-pelan atau membiasakan diri untuk menggunakan line gitu. Sebenarnya bisa langsung rectangle ya. Bisa langsung rectangle, udah langsung jadi nih dua ruangan seperti ini. Apalagi tipikal ruangannya itu sama atau tipikal gitu ruangannya. Untuk belajar software berbasis BIM ini emang agak sedikit unik ya. Kita itu harus pelan-pelan karena ini agak sedikit kompleks gitu. Atau bisa dibilang lumayan kompleks dari teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan AutoCAD gitu, SketchUp. Nah, ini jauh lebih kompleks dari itu. Karena BIM itu sebuah software perkembangan yang dikembangin ya untuk membuat atau mempermudah kita dalam menggambar atau menyajikan sebuah gambar bestek. Jadi untuk satu yang digambar bisa langsung mewakili beberapa gambar bestek itu lumayan agak rumit langkah-langkahnya gitu. Oke, setelah sudah jadi ruangannya ya, ini kan 300, ini 300 juga nih. Sudah jadi ruangannya dan kita bakal langsung ngebuat di sini nih ruang tamu ya. Ruang tamu itu kedepannya lari 100 ya. 100 terus di sini ya. Jadi langsung aja dari sini kita klik. Nah, klik terus. Oh ya, kalau misalnya ada suara kayak mesin-mesin motor itu karena di rumah saya itu lagi ini, lagi ada kerja bakti ya. Jadi semoga nggak terlalu mengganggu. Soalnya saya ngerekam ini tuh pakai noise reduce. Jadi semoga nggak masuk gitu suara-suara ini. Orang kerja bakti ya. Tinggal klik. Nah, ini bakal jadi ya seperti ini. Bentar, kita buka lagi. Oke, tinggal samain aja di bagian sini ya untuk luasan ruang tamunya. Nah, jadi seperti ini. Terus lihat lagi ya. Dapur ya, ada dapur di bagian sini nih, dapurnya 200. Tinggal klik. Nah, jadi kurang lebih dananya jadi seperti ini. Terus bagian belakang. Bagian belakang di sini ada kamar mandi ya, ada kamar mandi. Jadi kita berapa sih ini luasannya 325 ya. Ini kita bakal perpanjang sedikit ya. Perpanjang 100. Bentar-bentar. Ini bakal perpanjang 500 lah. Oke. Terus kita buat tembok ya di sini. Kita buat tembok.
bagian sini. Nah, ini nih. Ini kita buat ke bawah lagi ya, ke bawah lagi untuk masuknya 400. Oke, jadi seperti ini. Ini lumayan agak besar ya dapurnya dan memanjang dia ke belakang dapurnya. Selanjutnya kita tinggal jadiin untuk WC-nya. Nah, hmm. Oke, kalau sudah jadi seperti ini tinggal kita terusin aja ini. Jadi ini bentuk ruangannya udah beda ya, udah beda dari yang apa patokan dari internet ya. Wah, ini tambah kencang ini suaranya. Ntar kita mau buat biar line-nya ini tuh tersambung. Soalnya kalau tadi itu dia nggak kesambung ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini udah kesambung untuk temboknya. Yap, kurang lebih seperti ini untuk penggambaran dari wallnya atau temboknya. Dan nanti di next step kita bakal lanjut ke bagian pembuatan pondasi mungkin ya, maybe. Jadi di part 3 itu pembuatan pondasi, terus kita juga bakal tambahin pintu-pintu ya, pintu-pintu atau bukaan-bukaan pada denai yang sudah kita buat ini gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk di tutorial ArchiCAD 26 part 2-nya, di mana kita sudah belajar untuk membuat tembok, juga kita belajar untuk membuat grid element tools-nya itu jadi lebih enak ketika kita menjadikan ini patokan untuk membuat wall atau membuat tembok. Oke, segitu dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Dan juga jangan lupa untuk kalian support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian. Saya Ardi, pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys!